Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan. Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya. Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil, sampai yang supermasif yang masanya miliaran kali massa matahari. Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika dua atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari, dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi.
Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya. Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari tertarik menjauh, menciptakan ledakan dahsyat yang disebut peristiwa gangguan pasang surut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya lubang hitam akan menang. Lubang hitam itu akan membesar dan piringan akresi baru akan terbentuk di sekelilingnya. Seperti yang telah kita lihat, tabrakan matahari dengan lubang hitam, baik lubang hitam yang kecil maupun yang besar, akan menjadi peristiwa yang sangat epik dan dahsyat. Tapi untungnya, seperti yang sudah kita bahas, kemungkinan tabrakan semacam itu sangatlah kecil. Namun bukan berarti kita harus berhenti mempelajari lubang hitam dan potensi dampaknya pada alam semesta. Semakin banyak kita belajar tentang objek misterius ini, kita akan semakin siap untuk memahami dan memprediksi perilakunya. Yuk kita terus meneliti, menjelajahi, dan mengamati kedalaman ruang angkasa. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan lubang hitam yang terlalu penasaran dan berada terlalu dekat dengan matahari. Semoga saja saat itu kita sudah tinggal di planet lain yang jauh ya. Dokter, entah apa yang terjadi. Aku merasa pusing dan sulit digambarkan. Aku miring. Ini nggak terjadi dalam semalam. Aku bukan tiba-tiba nggak bisa berdiri tegak saat terbangun.
Suatu hari, aku merasa poros tubuhku bergeser 2,5 cm, di hari lain 5 cm, dan suatu kali, dokter pasti nggak akan percaya, 80 cm. Itu mengkhawatirkan. Bagaimana kalau aku nggak sengaja terbalik dan semua penghuniku jatuh dari permukaanku? Bumi tercinta, kami melakukan beberapa tes dan siap menjelaskan kombinasi faktor yang mempengaruhi porosmu. Faktor terakhir mungkin akan jadi yang paling tidak terduga dan menjengkelkan. Semua berawal pada Maret 2011, ketika gempa bumi dahsyat berkekuatan 9 skala Richter menghantam lepas pantai timur Jepang. Gempa ini begitu kuat hingga tidak hanya menggeser poros bumi, tapi juga memperpendek durasi 1 hari. Gempa ini menggeser sumbu planet kita sekitar 16,5 cm dan mungkin telah menggeser pulau utama Jepang sekitar 2,4 meter. Seperti gempa-gempa besar lainnya, gempa ini juga mengubah kecepatan rotasi bumi. Agar lebih mudah, coba kita bandingkan dengan pemain seluncur es yang sedang berputar. Ketika ia menarik lengannya lebih dekat ke tubuhnya, ia berputar lebih cepat dengan memusatkan massa tubuh di dekat sumbu rotasi. Hal yang sama juga terjadi pada gempa bumi yang paling kuat. Gempa ini menggeser massa bumi lebih dekat ke sumbu rotasi, menyebabkan bumi berputar lebih cepat dan memperpendek hari. Menurut perhitungan, gempa bumi Jepang mempercepat rotasi bumi sekitar 1,8 mikrodetik atau 1,8 per sejuta detik. Tidak banyak, tapi setiap nanodetiknya sangat berarti. Sebagai perbandingan, gempa bumi Indonesia yang terkenal itu memperpendek durasi 1 hari sebesar 2,68 mikrodetik. Gempa ini terjadi pada 26 Desember 2004 pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di lepas pantai barat Sumatera bagian utara. Gempa bumi bawah laut yang kuat ini memicu tsunami dahsyat yang menyapu Samudra Hindia, menyebabkan kehancuran dalam skala besar dan korban jiwa yang sangat banyak di negara-negara seperti Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand. Bahkan wilayah pesisir hingga ke Afrika Timur mengalami kerusakan parah. Kekuatan gempa yang awalnya tercatat sebesar 9 skala Richter, kemudian disesuaikan menjadi antara 9,1 dan 9,3 skala Richter, menjadikannya gempa paling kuat yang pernah tercatat di Asia. Patahannya yang terjadi ketika kerak bumi pecah dan bagian-bagiannya bergeser melewati satu sama lain, berlangsung antara 500 hingga 600 detik, dan ini merupakan durasi terpanjang yang pernah diamati. Kekuatan gempa yang luar biasa menyebabkan seluruh planet bergetar setidaknya 1,25 cm dan memicu gempa bumi lainnya hingga ke Alaska. Energi besar yang dilepaskan gempa bumi ini menyebabkan perubahan yang tidak kentara, tapi cukup terukur pada bumi. Pergeseran massa sedikit mengubah rotasi planet ini dan memperpendek hari. Gempa ini juga menyebabkan goyangan kecil pada sumbu bumi dari 2,5 hingga 6 cm ke arah 145 derajat bujur timur. Jadi, bicara tentang perubahan kecepatan dan sumbu rotasi bumi, ini semua tentang redistribusi massa. Hal ini dapat terjadi secara alami melalui bencana, tapi aktivitas manusia juga dapat memicunya. Ambil contoh bendungan Tiga Ngarai. Bangunan masif yang melintasi sungai Yangtze di Provinsi Hubei, Tiongkok ini mungkin terlihat seperti sebuah mahakarya teknik, tapi sebenarnya cukup ambigu. Selesai dibangun pada tahun 2012 setelah hampir 20 tahun. Bendungan besar ini memiliki panjang 2.334 meter dan tinggi 185 meter. Dan ya, bendungan ini sangat besar, sehingga dapat mempengaruhi cara planet kita berputar. Waduknya mampu menampung 39 km kubik air, memiliki massa yang cukup untuk sedikit mengubah inersia rotasi bumi, sehingga sedikit memperlambat rotasi planet ini. Menurut NASA, waduk bendungan Tiga Ngarai dapat menggeser posisi kutub bumi hampir 2,5 cm dan menambah panjang 1 hari selama 0,06 mikrodetik. Bendungan bukan satu-satunya kekhawatiran. Jika es di kutub mencair, air akan mengalir ke lautan, menaikkan permukaan air laut, terutama di dekat Khatulistiwa. Pergeseran massa ini memperlambat perputaran bumi jauh lebih besar daripada bendungan. Kamu tidak akan merasakannya, tapi ini dapat mempengaruhi peralatan yang sangat presisi, seperti jam atom. Untuk mengatasinya, para ilmuwan menyarankan detik kabisat negatif, yang membuat 1 menit hanya 59 detik untuk seimbangkan perubahan putaran bumi.
Oke, kamu mungkin berpikir kamu tidak ada hubungannya dengan semua kemiringan itu. Kamu tidak membangun bendungan, bukan? Kabar buruk nih, jika kamu mandi secara teratur, kamu juga bagian dari hal tersebut. Setiap kali menyalakan keran air, kamu sedikit mempengaruhi kemiringan bumi. Begini, planet kita selalu bergeser dan beradaptasi. Jadi tindakan kecil seperti menggunakan air pun bisa mempengaruhi orientasinya. Selama 2 dekade terakhir, penyedotan air tanah menyebabkan kemiringan bumi bergeser hingga 80 cm. Redistribusi air ini setara dengan sekitar 0,6 cm kenaikan permukaan laut. Ternyata, di antara penyebab-penyebab yang berhubungan dengan iklim, redistribusi air tanah memiliki dampak terbesar pada pergeseran kutub rotasi bumi. Tapi, apa itu air tanah? Ini adalah air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, mengisi ruang-ruang di dalam tanah, pasir, dan batuan. Air ini berasal dari hujan dan curah hujan lain yang merembes ke dalam tanah, terkumpul di waduk bawah tanah atau aquifer. Tidak seperti sungai dan danau, air tanah tetap berada di bawah permukaan, bertindak seperti cadangan air alami. Berkatnya, kita memiliki pasokan yang stabil bahkan selama musim kemarau. Banyak orang, terutama di daerah pedesaan, mengandalkan air tanah sebagai sumber utama air minum. Petani menggunakannya untuk mengairi tanaman, sementara industri bergantung padanya untuk proses produksi dan sistem pendingin. Kedengarannya tidak berbahaya, bukan? Bagaimana bisa sesuatu yang berguna dapat menyebabkan pergeseran planet? Sebuah penelitian yang mencakup data dari tahun 1993 hingga 2010 mengungkap bahwa kita telah memompa sekitar 2.150 gigaton air tanah dalam kurun waktu tersebut. Dan penyedotan air berskala besar ini telah menggeser kemiringan dan rotasi bumi. Setelah menggunakan air tanah, sebagian besar dari air ini akhirnya mengalir ke lautan yang berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut. Di daerah-daerah seperti Amerika Utara bagian barat dan India bagian barat laut, orang-orang menggunakan banyak air tanah, dan ini mungkin ada hubungannya dengan pergeseran planet. Akui saja, semua temuan ini agak mengganggu, tapi memahami dampak penggunaan air tanah sudah merupakan langkah besar ke arah yang benar. Hei, aku belum selesai. Masalah kemiringan ini bukan hanya tentang hal-hal yang terjadi di bumi, kita juga harus melihat ke luar angkasa. Kita banyak membahas tentang air, bukan? Nah, bulan punya peran besar dalam hal ini. Gravitasi bulan sangat penting dalam membentuk pasang surut air laut. Jadi satu hal lagi yang sangat mempengaruhi planet kita adalah pergerakan bulan yang menjauh dari bumi. Kedua benda ini berinteraksi dalam hal gravitasi, yang membuat rotasi bumi melambat seiring waktu. Meskipun peristiwa-peristiwa penting seperti gempa bumi terkadang mempercepatnya untuk sejenak. Bagaimana kita bisa tahu? Pertanyaan bagus. Suatu ketika seseorang memperhatikan karang purba. Setelah menganalisisnya, para ilmuwan menyadari bahwa bumi pernah berotasi jauh lebih cepat. Begini, karang tumbuh dengan meletakkan lapisan tipis kalsium karbonat. Mereka melakukannya setiap hari dan variasinya mencerminkan perubahan musim. Dengan menghitung lapisan-lapisan ini, para ilmuwan menghitung jumlah hari dalam setahun pada jutaan tahun lalu. Mereka mendapati bahwa bumi memiliki sekitar 420 hari per tahun pada 444 hingga 419 juta tahun lalu. Tapi seiring waktu, pengaruh bulan menyebabkan rotasi bumi melambat. Dan kini kita hanya memiliki 365 hari dalam setahun. Itu sangat disayangkan ya. Saat ini bulan bergerak menjauhi bumi sejauh 4 cm setiap tahunnya. Kecepatannya hampir sama dengan pertumbuhan kuku jari-jarimu. Para astronom mengetahuinya dengan bantuan cermin khusus yang ditempatkan di bulan selama misi Apollo. Selama lebih dari 50 tahun, para peneliti terus mengirimkan sinar laser ke cermin-cermin ini dan mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk memantul kembali. Bagaimanapun juga, bumi yang tercinta, saat ini kondisimu tidak kritis. Sedangkan untuk penghunimu, mereka tidak akan jauh dari permukaanmu. Semua berkat gravitasimu yang menarik mereka ke pusatmu. Asalkan gravitasimu terus bekerja, semuanya akan baik-baik saja. Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari
dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan dari misi Gaia milik European Southern Observatory menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari. Artinya, ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan. Gaia BH3 terletak di rasi Aquila dari bumi. Ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di jarak yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Oke, kita mungkin bisa mengakui kalau lubang hitam bintang ini masih sangat kecil dibanding lubang hitam supermasif, seperti lubang hitam yang mendominasi pusat Bima Sakti. Aku berbicara tentang Sagittarius A Star. Raksasa ruang angkasa ini memiliki massa 4,2 juta kali massa matahari. Sementara lubang hitam bintang terbentuk ketika sebuah bintang runtuh. Bintang-bintang raksasa hitam supermasif memiliki cara tersendiri untuk melihat cahaya. Biasanya, lubang hitam supermasif merupakan hasil penggabungan lubang hitam yang semakin lama semakin besar. Tapi, kita akan membahasnya nanti. Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang bagaimana lubang hitam terbentuk. Ketika bintang-bintang mendekati akhir hidupnya, mereka biasanya mengembang, kehilangan banyak massa, dan mendingin membentuk apa yang kita kenal sebagai katai putih. Lubang hitam masif seperti Gaia BH3 diyakini terbentuk ketika bintang tidak mengandung unsur berat dan kehilangan massa yang tidak terlalu banyak selama hidupnya. Bintang-bintang seperti itu disebut miskin logam. Setelah itu, alih-alih mendingin menjadi katai putih, bintang ini malah runtuh menjadi lubang hitam. Pasangan Gaia BH3 adalah bintang yang sangat miskin logam. Hal ini menunjukkan kalau bintang yang runtuh dan membentuk BH3 juga sangat miskin logam. Para astronom telah mengetahui ada sekitar 50 lubang hitam di Bima Sakti. Sebagian lubang hitam lebih besar daripada yang lainnya. Alam semesta ini dipenuhi lubang hitam. Sebagian tersebar secara acak di seluruh galaksi. Sebagian lagi, yaitu lubang hitam supermasif, berada di pusat-pusat galaksi. Meskipun lubang hitam supermasif biasanya hanya beberapa kali lebih besar daripada matahari, monster ruang angkasa ini memiliki massa 1 juta hingga 1 miliar massa matahari. Meskipun jauh lebih berat daripada bintang kita, lubang hitam ini berada dalam area yang relatif kecil. Dalam skala kosmik tentu saja, hanya seukuran tata surya atau lebih kecil lagi. Sebagian astronom menduga lubang hitam supermasif bisa terbentuk dari tabrakan beberapa bintang dan runtuh sekaligus. Sedangkan sebagian astronom lainnya menduga bahwa objek-objek ruang angkasa semacam itu mungkin sudah mulai terbentuk sejak beberapa miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, sebuah benih kecil muncul di suatu tempat di angkasa yang kemudian secara bertahap bertambah massanya dan membentuk lubang hitam. Benih ini melakukannya melalui proses akresi, yang pada dasarnya berarti mengumpulkan lebih banyak materi di sekelilingnya. Selain tidak adanya informasi yang pasti tentang pembentukan lubang hitam, ada juga paradoks informasi lubang hitam. Jika lubang hitam memiliki massa, dan seperti yang kita ketahui, objek-objek di luar angkasa ini memiliki massa yang sangat besar, maka menurut hukum pertama termodinamika, seharusnya lubang hitam memiliki temperatur. Dan menurut hukum kedua termodinamika, seharusnya ia juga memancarkan panas. Stephen Hawking menunjukkan bahwa lubang hitam juga seharusnya memancarkan radiasi. Saat ini, radiasi semacam ini disebut radiasi Hawking. Radiasi ini seharusnya terbentuk di batas lubang hitam. Namun, setelah membuktikannya, Hawking menunjukkan sebuah paradoks.
Jika lubang hitam bisa menguap, sebagian informasi yang dikandungnya bisa hilang selamanya. Masalahnya, informasi yang terkandung dalam radiasi panas yang dipancarkan lubang hitam akan terdegradasi. Radiasi tersebut tidak mengulangi informasi apapun tentang materi yang ditelan lubang hitam sebelumnya. Hilangnya informasi yang tidak bisa dipulihkan ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar mekanika kuantum. Sistem fisik yang berubah seiring waktu tidak bisa menciptakan atau menghancurkan informasi. Ini berarti kita pasti melewatkan sesuatu. Baik fisikawan maupun matematikawan telah mencoba untuk menemukan ide yang berbeda, tapi hasilnya cukup aneh. Beberapa bahkan menyatakan bahwa alam semesta bisa jadi merupakan hologram. Artinya, alam semesta yang kita kenal dan kita cintai ini sebenarnya merupakan hasil interaksi misterius di batas yang sangat jauh. Sudah kubilang, lubang hitam itu sangat aneh. Pada saat yang sama, kita juga telah menemukan objek-objek ruang angkasa yang tampaknya memiliki sifat-sifat lubang hitam. Sebagai contoh, lihatlah foto lubang hitam M87 Star. Ia memang tampak seperti objek fisik. Tapi bagaimana kalau lubang hitam tidak ada sama sekali? Ada gagasan bahwa lubang hitam sebenarnya adalah gravastar, perpaduan antara graviti atau gravitasi, vakum atau ruang hampa udara, dan star atau bintang. Teori ini pertama kali diusulkan pada tahun 21 oleh Emil Motola dan Pavel O. Mazur. Mereka berhipotesis bahwa pada satu titik selama keruntuhan bintang besar, gravitasi yang kuat dapat mengubah materinya menjadi keadaan baru. Ini mirip dengan apa yang terjadi ketika atom-atom didinginkan hingga berenergi rendah sehingga mereka mulai bertindak seperti atom super. Ketika kita berbicara tentang gravastar, sebuah bintang bisa saja runtuh hingga mencapai titik cakrawala peristiwa atau titik tak mungkin kembali dan kemudian materinya berubah menjadi kondisi yang baru. Tekanan dari luar cukup besar untuk mencegah bintang runtuh menjadi singularitas yang menentang fisika. Pada bintang gravitasi, selubung yang sangat tipis, sangat dingin, dan sangat gelap mengelilingi ruang angkasa yang terbungkus rapat. Bentuk materi baru ini ternyata sangat tahan lama, tapi materi ini juga sedikit fleksibel, seperti gelembung. Jadi, apapun yang terperangkap oleh gravitasi kuat gravastar dan menabraknya akan dilenyapkan dan kemudian berasimilasi ke dalam cangkang struktur ruang angkasa yang aneh ini. Salah satu keuntungan dari teori gravastar adalah menyingkirkan paradoks-paradoks yang berantakan yang berhubungan dengan informasi dan singularitas. Namun, meskipun ide ini terdengar keren, ide ini tidak menjelaskan fenomena yang kita amati. Dan kita memang telah mengamati sesuatu yang tampak seperti lubang hitam. Di sisi lain, perhatikan bayangan ini. Bayangan ini tidak disebabkan oleh terperangkapnya cahaya di cakrawala peristiwa. Ini adalah fenomena yang sedikit berbeda yang dikenal sebagai pergeseran merah gravitasi. Hal ini membuat cahaya kehilangan energi ketika bergerak melalui wilayah dengan medan gravitasi yang kuat. Jadi, secara potensial, objek tersebut bisa jadi merupakan sebuah bintang gravitasi. Ketika cahaya yang dipancarkan dari area yang dekat dengan objek-objek alternatif tersebut mencapai teleskop kita, sebagian besar energinya telah hilang akibat medan gravitasi, yang menyebabkan munculnya bayangan. Dan tetap saja, seperti halnya lubang hitam, semuanya menjadi rumit ketika kita menambahkan rotasi ke dalam persamaan. Banyak ahli yang yakin kalau bintang gravitasi tidak akan bisa tetap stabil selama berrotasi. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih aneh lagi. Ada dugaan bahwa bagian dalam gravastar bisa jadi berisi serangkaian cangkang yang lebih tebal. Cangkang-cangkang itu dikenal sebagai nestar, sesuatu yang mirip boneka Matryoshka. Tentu saja teori-teori ini belum sempurna. Para astronom masih harus melakukan banyak hal untuk membuat model yang berfungsi. Ada kemungkinan lubang hitam dan bintang gravitasi memang ada, tapi ada masalah lain yang dihadapi. Bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Beberapa teori menyatakan bahwa kedua jenis objek ruang angkasa ini seharusnya memancarkan radiasi gravitasi yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah yang sedang kita lihat itu gravastar atau lubang hitam.
Masa objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut.
Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Para ilmuwan punya teori liar, bagaimana jika seluruh alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Ini disebut kosmologi lubang hitam. Beberapa ilmuwan memiliki gagasan bahwa alam semesta yang bisa kita amati dan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita mungkin berada di dalam lubang hitam, yang ada di alam semesta induk atau bahkan alam semesta multisemesta lainnya. Dan alam multisemesta ini juga bisa jadi bagian dari alam multisemesta yang lebih besar dan seterusnya, seperti boneka bertumpuk. Kedengarannya seperti kisah fiksi ilmiah, tapi ini berdasarkan fakta yang menarik. Ketika ilmuwan membuat garis waktu dunia kita, mereka mengatakan semuanya berawal dari singularitas.
Jika kamu terus meremas sebuah bola raksasa menjadi semakin kecil, suatu saat bola itu akan menjadi sangat padat sebelum akhirnya hancur. Memang sulit dibayangkan, tapi di luar angkasa sangat mungkin untuk memadatkan massa yang sangat besar menjadi sebuah titik yang sangat kecil. Titik ini disebut singularitas. Materi diremas ke dalam ruang yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah atom dengan massa yang sama dari segala sesuatunya, tanpa menambah volume. Di dalam titik singularitas ini, semua menjadi sangat intens sehingga hukum fisika normal tak lagi berlaku. Semua yang kita ketahui, waktu, ruang, materi, berhenti bekerja dan tak dapat diterapkan lagi. Pada dasarnya, apa yang terjadi dari sekarang berada di luar pemahaman kita. Para ilmuwan mengatakan ini adalah titik awal dunia kita. Ketika dentuman besar terjadi, ini seperti titik kecil dengan segala sesuatu di dalamnya meluas ke segala penjuru. Inilah awal mula terbentuknya alam semesta yang kita kenal. Tapi masalahnya para ilmuwan menduga singularitas juga ada jauh di dalam lubang hitam. Relativitas umum menyebut lubang hitam lahir ketika sesuatu yang sangat besar, seperti bintang besar, runtuh karena beratnya sendiri. Gravitasi semakin kuat, semakin besar masanya. Dengan massa bintang yang sangat besar, puluhan kali lipat matahari, titik kecil ini akan memiliki gravitasi yang luar biasa. Karena itulah ia mulai menghisap semua benda di sekelilingnya dan melengkungkan struktur ruang waktu sedemikian rupa, sehingga tampak seperti lubang di antariksa. Inilah pusat lubang hitam, sebuah titik di mana semua benda jatuh dan diremas menjadi sebuah titik yang sangat padat. Jadi, mungkinkah alam semesta kita ini hanya sebuah titik singularitas kecil di dalam lubang hitam sangat besar di alam semesta lain? Itu akan sangat luar biasa. Tidak mudah untuk memampatkan sesuatu hingga benar-benar melengkungkan ruang waktu. Harus diremas dengan sangat kuat. Jika ingin membuat lubang hitam kecil seukuran manusia, kita harus mengecilkannya hingga seukuran inti atom. Jika ingin lubang hitam seukuran kacang Arab, kamu harus memadatkan seluruh planet kita. Tapi 99% dari alam semesta kita adalah ruang kosong. Ada triliunan mil ruang kosong di antara bintang-bintang. Jika kamu menyatukan semua materi di alam semesta, hasilnya akan sangat kecil. Segala sesuatu di sekeliling kita, termasuk galaksi, bintang, planet, dan debu, hanya akan mengisi sekitar 1 miliar tahun cahaya kubik. Bentuknya kubus berukuran 1000 tahun cahaya di setiap sisinya. Sebagai perbandingan, Bima Sakti sendiri berukuran 100.000 tahun cahaya. Begitulah kecilnya alam semesta. Namun pada kerapatan seperti ini ukurannya akan amat sangat masif. Massa yang dihasilkan kemungkinan besar akan runtuh menjadi lubang hitam. Dan inilah bagian menariknya. Lubang hitam yang terbentuk akan berukuran sama dengan alam semesta itu sendiri. Massa dan energinya juga akan sama. Kerapatan rata-ratanya pun sama. Ukuran atau jari-jari lubang hitam bertambah seiring dengan massanya. Semakin banyak materi yang dimakannya, semakin besar lubang hitam itu. Tapi kerapatannya justru sebaliknya. Kepadatan lubang hitam semakin berkurang seiring ia membesar. Untuk lubang hitam seukuran dunia kita, itu juga akan cukup kecil, dan ini bukan kebetulan. Kita memiliki yang disebut radius Hubble, yang juga dikenal sebagai horizon peristiwa kosmologis. Jika membayangkan alam semesta yang bisa kita amati sebagai gelembung raksasa, bayangkan ujungnya sebagai bagian terjauh dari alam semesta yang bisa kita lihat. Ketika berdiri di sebuah lapangan dan melihat ke sekeliling, mencoba melihat sejauh yang kamu bisa, mata akan membentuk sebuah lingkaran. Seperti itulah gambarannya. Mungkin masih ada yang lebih jauh dari titik itu, tapi kita tidak akan pernah tahu. Di luar horizon ini, cahaya dari bagian yang jauh di alam semesta tidak akan pernah meraih kita. Itu karena cahaya bergerak dengan kecepatan tertentu, dan ruang di antara kita dan area tersebut mengembang terlalu cepat, seperti berlari menuju sesuatu, sementara angin super kencang coba menerbangkanmu. Selama masih berada di bumi, kita akan terputus dari area yang jauh itu selamanya. Lubang hitam memiliki sesuatu yang mirip, bernama horizon peristiwa atau radius Schwarzschild. Ini adalah titik tak bisa kembali. Garis imajiner inilah yang sering digambarkan sebagai kontur cahaya di sekeliling lubang hitam.
Apapun yang melintasi horizon peristiwa, jatuh ke dalam akan hilang selamanya. Tidak ada cahaya, materi, maupun informasi yang bisa lolos dari sana. Gravitasi lubang hitam terlalu kuat, jadi ini adalah penyedot debu antariksa yang sempurna. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita menciptakan lubang hitam seukuran alam semesta, maka masa radius horizon peristiwanya pun sama. Sebagian ilmuwan menganggap hal ini hanya kebetulan, tapi sebagian lainnya percaya ini adalah petunjuk bahwa alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Teori ini juga menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Alam semesta kita mungkin berada di salah satu dari sekian banyak lubang hitam di alam multisemesta yang lebih besar. Dalam model ini, masing-masing lubang hitam, baik di dunia kita dan dunia induk kita, dapat mengarah ke alam semesta sendiri dengan seperangkat hukum dan struktur fisiknya sendiri. Itu akan menjadi rantai yang aneh. Ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta bisa saja lahir di dalam lubang hitam. Teori ini disebut teori Einstein-Cartan. Gagasan ini juga membahas tentang singularitas, tapi dengan cara yang berbeda. Dikatakan bahwa alih-alih runtuh menjadi titik yang sangat padat, materi mungkin menciptakan lubang cacing. Ini seperti terowongan yang menembus ruang dan waktu. Lubang cacing ini, yang juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, bisa menghubungkan dua tempat berbeda di alam semesta kita. Dalam hal ini, satu sisi terowongan adalah lubang hitam, dan di sisi lain mungkin ada alam semesta baru yang terbentuk. Jadi, ia bisa bekerja seperti teleportasi. Segera setelah melewati horizon peristiwa, kita berpindah ke dunia baru. Namun dalam hal ini seharusnya ada pintu keluar. Beberapa ilmuwan mengarangnya dan menyebutnya lubang putih. Lubang itu tidak benar-benar ada, sejauh yang kita tahu, tapi kemungkinannya ada di suatu tempat di sisi lainnya. Ini berfungsi sebagai pintu keluar lubang cacing, area di mana materi selalu dikeluarkan, bukannya ditarik masuk. Jadi kamu tidak bisa melempar apapun ke sana, karena akan langsung dikeluarkan. Tentu saja itu semua hanya hipotesis. Semua hal ini sangat cocok dengan konsep Big Bounce. Gagasan ini mengatakan bahwa alam semesta kita tidak berawal dari satu dentuman besar, melainkan memantul dari kondisi keruntuhan sebelumnya. Ingat analogi bola yang dipadatkan? Nah, mungkin dulu ada bola alam semesta lain yang dimampatkan hingga ukurannya menjadi sangat kecil sebelum memantul dan mengembang lagi. Jadi, alih-alih alam semesta yang lahir dari ketiadaan, kita mungkin hidup di alam semesta yang merupakan daur ulang kosmik dari alam semesta lainnya. Ada juga versi lain dari teori ini yang terkadang disebut kosmologi gelombang kejut. Teori ini mengatakan bahwa dentuman besar bisa jadi disebabkan oleh ledakan di dalam lubang hitam. Dan ini bisa menciptakan alam semesta yang mengembang seperti yang kita lihat saat ini. Ketika alam semesta mengembang dan kerapatan materi berkurang, lubang hitam pada akhirnya akan berubah menjadi lubang putih. Kebalikan dari lubang hitam di mana materi dilontarkan alih-alih ditarik ke dalam. Namun meskipun ada banyak keterkaitan, semua itu bukanlah bukti. Tidak ada eksperimen atau observasi yang bisa membuktikan atau menyangkal teori-teori liar ini. Jadi, saat ini semuanya masih berupa spekulasi. Tapi setidaknya berspekulasi itu menyenangkan.